Malam itu di teras belakang rumah muahku. Baju sutra mahalku menempel di kemejanya yang lembab karena keringat. Aku, seorang CEO yang dihormati, siap menyerahkan diriku pada seorang pria yang bahkan tak mampu membayari makan di restoran mewah. Jemarinya yang kasar dan kapalan mengusap leherku, dan aku memejamkan mata, pasrah. Satu langkah lagi akan membakar seluruh hidupku hingga jadi abu. Namaku dia, dan malam itu, aku memilih untuk terbakar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel saya. Bagi Anda yang sudah subscribe channel ini, kami doakan semoga pintu rezeki Anda terbuka lebar, hutang piutang segera lunas, dan segala urusan dipermudah oleh Allah. Silakan tulis, amin ya robbal alamin, di kolom komentar sebagai doa kita bersama. Terima kasih atas doa dan dukungan Anda semua. Baiklah, tanpa berpanjang lebar lagi, mari kita mulai kisah lengkapnya. Kalian mungkin mengenalku dari sampul majalah bisnis atau berita ekonomi di televisi. Dia, CEO wanita di usia 35 tahun. Potret kesuksesan yang dibangun di atas reruntuhan hidup pribadi. Disinilah aku biasanya berada. Duduk sendirian di ruang kerjaku yang menghadap gemerlap lampu kota Jakarta di malam hari. Dinding kaca dari lantai ke langit-langit memisahkanku dari hiruk-pikuk di bawah sana. Sama seperti kekayaan ini yang memisahkanku dari kehidupan nyata. Ruangan ini berbau mahal, campuran samar parfumku dan aroma kertas dari tumpukan dokumen. Setiap hari adalah rutinitas yang sama. Kopi pahit di pagi hari menjadi satu-satunya penyemangat. Diikuti rapat tanpa akhir dengan orang-orang yang senyumnya tak pernah sampai ke mata. Aku pulang ke rumah besar yang dingin dan sunyi. Gema langkah kakiku sendiri menjadi satu-satunya jawaban atas kesepianku. Aku punya segalanya, tapi tak memiliki apa-apa. Suatu sore, keheningan sempurna itu pecah oleh masalah sepele. Pompa air di rumahku mati. Tiba-tiba saja, kemewahan ini terasa lumpuh. Air yang berhenti mengalir terasa seperti simbol dari hidupku yang macet. Kekesalan menjalari diriku, bukan karena ketidaknyamanannya, tapi karena masalah sekecil ini berhasil merusak ilusi kendali yang kubangun dengan susah payah. Aku meminta asisten rumah tanggaku untuk memanggil tukang, siapa saja, yang penting masalah ini selesai. Tak lama, suara motor tua yang serak berhenti di depan gerbang megahku. Dari jendela, aku melihatnya. Seorang pria sederhana turun. Kaos oblongnya sudah pudar dan celana kerjanya penuh noda oli. Kontras yang begitu tajam dengan halaman rumahku yang terawat sempurna. Saat ia masuk, aku sempat tertegun. Ada kejujuran dalam tatapan matanya yang lelah. Sesuatu yang sudah lama tidak kulihat di duniaku. Aku menyapanya di teras belakang. Ia bekerja dengan cekatan. Tangannya yang kasar dan kapalan bergerak lincah membongkar mesin. Suara ketukan kunci pas dan desah napasnya yang berat mengisi udara. Terasa begitu nyata dan hidup. Aku, yang terbiasa dengan diskusi strategi bisnis dan proposal jutaan dolar, justru terpaku melihat seorang pria bekerja keras di bawah terik matahari. Ada sesuatu yang otentik dalam pemandangan itu. Sesuatu yang membuat duniaku yang steril terasa palsu. Setelah selesai, air kembali memancar deras. Aku menawarinya teh dingin. Lebih karena aku belum ingin ia pergi. Kami duduk di teras. Canggung. Ia bercerita sedikit tentang pekerjaannya. Tentang bagaimana ia harus terus bergerak agar dapurnya tetap mengepul. Aku mendengarkan. Dan untuk pertama kalinya dalam bertahun-tahun, aku benar-benar mendengarkan. Aku melihat guratan lelah di wajahnya. Tapi juga keteguhan yang luar biasa. Ia tidak mengeluh. Ia hanya menjalani hidupnya. Saat ia pamit dan suara motornya menjauh, rumah ini terasa 2 kali lebih sepi. Malam itu, aku tidak bisa fokus pada pekerjaanku. Laporan keuangan di hadapanku kabur, tergantikan oleh bayangan wajahnya. Senyumnya yang tulus, tangannya yang penuh bekas luka kerja keras, bahkan aroma samar oli yang tertinggal di udara teras. Aku menghela napas panjang, menatap pantulan diriku di dinding kaca. Wanita sukses, kuat, mandiri, bohong. Di balik semua itu, aku hanyalah seorang wanita kesepian yang baru saja merasakan kehangatan dari sebuah pertemuan yang paling tidak terduga. Sebuah pertanyaan terus berputar di benakku.
mengusik tidurku. Apa yang salah denganku? Mengapa aku terus memikirkan seorang tukang? Kegelisahan malam itu berubah menjadi semacam candu di hari-hari berikutnya. Suara motor tua yang melintas di depan rumah kini punya arti berbeda, membuatku refleks menoleh dengan harapan konyol. Aku, seorang CEO yang mengatur ratusan karyawan, kini bertingkah seperti remaja yang menunggu telepon. Aku tidak bisa membohongi diriku lebih lama. Aku merindukan kehadirannya. Jadi, aku mulai mencari alasan. Suatu hari, aku mengendurkan sendiri sambungan pipa di bawah wastafel hingga merembes sedikit. Lalu dengan jantung berdebar aku meneleponnya. Beberapa hari kemudian, aku sengaja membiarkan lampu taman meredup tanpa mengganti bohlamnya. Alasan-alasan kecil yang memalukan, tapi setiap kali berhasil. Setiap kali suara motornya terdengar mendekat, hatiku terasa penuh. Pertemuan kami selalu singkat dan profesional di permukaan, tapi ada kehangatan dalam tatapan mata kami yang tidak bisa disembunyikan. Kebahagiaan sederhana ini, benih kecil ini, mulai tumbuh di tanah hatiku yang gersang. Tapi benih yang tumbuh di tempat yang salah akan selalu menarik perhatian. Suatu sore, saat Rinal sedang memperbaiki grendel pagar, aku melihat Ibu Ratna, tetanggaku, sedang menyiram bunga di seberang jalan. Matanya terus melirik ke arah kami, dan aku bisa melihat bibirnya bergerak cepat saat berbicara dengan asisten rumah tangganya. Aku tidak perlu mendengar untuk tahu apa yang mereka bicarakan. Janda kaya dan seorang tukang. Formula gosip yang sempurna. Senyumnya saat kami bertatapan terasa seperti tamparan dingin. Aku mencoba mengabaikannya, mengatakan pada diriku bahwa aku tidak peduli. Tapi getar di tanganku saat memegang cangkir teh membuktikan sebaliknya. Dinding pertahananku mulai retak. Tekanan itu tidak hanya datang dari lingkungan rumah. Di kantor, gosip menyebar lebih cepat dan lebih kejam. Suatu hari setelah rapat, seorang kolega wanita mendekatiku dengan senyum manis yang palsu. Ia bertanya dengan nada ringan, seolah hanya basa-basi. Katanya ia dengar aku sedang merenovasi taman. Lalu ia menambahkan, katanya tukang yang kupakai sangat rajin datang, bahkan untuk hal-hal kecil. Ia mengatakannya sambil tertawa, tapi matanya menilaiku dengan tajam. Darahku terasa panas, tapi aku hanya tersenyum kaku dan menjawab singkat. Dunia yang kubangun dengan citra profesional dan berwibawa ini ternyata begitu rapuh. Bisa goyah hanya karena sebuah perasaan tulus yang kuanggap salah tempat. Rupanya, Rinal juga merasakannya. Tekanan itu sampai padanya melalui tatapan sinis satpam atau cara asisten rumah tanggaku berbicara padanya. Suatu malam, aku meneleponnya untuk alasan yang kubuat-buat, tapi suaranya di seberang sana terdengar berat. Ia tidak langsung setuju untuk datang. Setelah hening yang panjang, ia akhirnya bicara. Suaranya lirih tapi tegas. Ia bilang, kita tidak bisa terus seperti ini. Ia bilang, orang-orang mulai bicara, dan ia tidak mau menjadi penyebab namaku rusak. Ia takut, bukan untuk dirinya, tapi untukku. Setiap katanya terasa seperti belati. Aku ingin berteriak, mengatakan aku tidak peduli, tapi yang keluar dari mulutku hanyalah hening. Ia menutup telepon setelah berkata, mungkin lebih baik kita tidak bertemu lagi untuk sementara. Genggamanku pada telepon melemah. Rumah yang tadinya mulai terasa hangat kini kembali menjadi penjara yang dingin dan sunyi. Aku ditinggalkan sendirian, menatap bayanganku di jendela, dengan sebuah pilihan yang menyakitkan. Kembali ke dalam sangkar emasku yang aman, atau memperjuangkan benih kecil yang terancam mati sebelum sempat mekar. Hari-hari tanpanya terasa seperti berjalan dalam kabut tebal. Rumah ini kembali menjadi museum yang memamerkan kesuksesanku sekaligus memenjarakan jiwaku. Setiap sudutnya terasa dingin, setiap benda mahal terasa hambar. Aku bekerja seperti mesin, tersenyum pada klien, memberi perintah pada karyawan. Tapi di dalam, aku hancur. Kesepian yang dulu hanya bisikan kini menjadi teriakan yang memekakan telinga. Aku merindukannya, bukan hanya kehadirannya, tapi cara ia membuatku merasa nyata. Aku lelah menjadi fasad, menjadi CEO yang dikagumi tapi tidak dicintai. Aku lelah membiarkan mulut orang lain menentukan takdir hatiku. Malam itu, setelah menatap kosong ke dinding selama berjam-jam, aku menyerah.
Tanganku gemetar saat meraih ponsel. Aku tidak lagi peduli pada gengsi atau rasa takut. Aku menekannya dan menempelkan benda dingin itu ke telingaku. Saat suaranya yang familiar terdengar, aku hanya bisa berbisik. "Bisa kita bertemu? Aku perlu bicara." Ia datang. Tanpa bertanya, tanpa ragu. Kami duduk di bangku kayu di teras belakang. Tempat yang sama di mana ia pernah mengucapkan selamat tinggal. Udara malam terasa berat. Hanya suara jangkrik yang mengisi keheningan di antara kami. Aku tidak sanggup lagi berbasa-basi. Aku menatapnya, membiarkan semua pertahananku runtuh. Aku bilang padanya bahwa aku tidak tahan lagi, bahwa semua omongan orang tidak ada artinya dibandingkan perasaanku. Aku bilang aku mencintainya. Kata-kata itu mengalir begitu saja, tulus dan menyakitkan. Ia menunduk, bahunya tampak berat. Lalu ia mengangkat wajahnya, matanya berkaca-kaca. Dengan suara bergetar, ia menceritakan lukanya, tentang pernikahan yang gagal, tentang seorang istri yang meninggalkannya karena ia dianggap tidak cukup mampu secara materi. Ia meninggalkannya tidak sendiri, tapi bersama seorang anak laki-laki yang harus ia besarkan seorang diri. "Aku takut," bisiknya. "Aku takut gagal lagi. Aku takut mengecewakanmu seperti aku mengecewakannya." Jantungku terasa diremas. Di balik sosoknya yang tegar, ia menyimpan kerapuhan yang begitu dalam. Aku baru saja akan menjawab, meyakinkannya bahwa ia lebih dari cukup, ketika suara cempreng dan penuh cemoh merobek keheningan malam. Benarkan dugaanku. Malam minggu bukannya di rumah, malah berduaan sama tukang di sini. Ibu Ratna berdiri di pagar, bersama seorang temannya, menunjuk-nunjuk ke arah kami dengan wajah penuh kemenangan. Darahku mendidih seketika. Rina langsung berdiri, wajahnya pucat dan tegang. Reaksi pertamanya adalah melindungiku dengan cara pergi. "Biar saya yang pergi," katanya lirih. Tapi kali ini, sesuatu di dalam diriku patah. Aku menahan lengannya erat. "Jangan," desisku. Aku berdiri, berjalan lurus ke arah pagar dengan langkah yang tidak pernah kurasakan sebelumnya. Aku menatap mata Ibu Ratna. "Cukup," kataku. Suaraku tidak keras, tapi tajam dan bergetar karena emosi yang meluap. "Ini hidup saya. Ini rumah saya. Dan kebahagiaan saya bukan urusan Anda. Kalau Anda tidak punya hal baik untuk dikatakan, lebih baik diam." Mereka terperangah, tak menyangka aku akan melawan. Setelah beberapa detik yang menegangkan, mereka berbalik dan pergi, masih sambil menggerutu. Aku kembali ke teras dengan napas yang memburu. Jantungku berdebar kencang. Aku menatap Rinal, yang masih berdiri mematung, menatapku dengan ekspresi yang tak bisa kubaca. Kaget, kagum, mungkin juga takut. Di antara kami, udara terasa padat. Badai dari luar mungkin sudah reda, tapi badai di dalam hati kami baru saja dimulai. Aku tahu, setelah malam ini, tidak akan ada lagi jalan untuk kembali. Kepergian mereka meninggalkan keheningan yang pekat di teras belakang. Jantungku masih berdebar kencang. Sisa-sisa adrenalin dari keberanian yang tak pernah kukira kumiliki. Aku tidak berani menatap Rinal. Aku takut melihat penyesalan atau ketakutan di matanya. Aku hanya menunduk, memandangi tanganku sendiri yang masih sedikit gemetar. Hening itu berlangsung lama, tapi anehnya tidak lagi terasa canggung. Seolah badai tadi telah menyapu bersih semua kepura-puraan dan keraguan di antara kami, menyisakan kami berdua, berdiri di atas reruntuhan citra dan ekspektasi. Yang tersisa hanyalah kebenaran. Aku merasakan gerakannya sebelum melihatnya. Ia duduk di sampingku, begitu dekat hingga aku bisa merasakan kehangatan tubuhnya. Ia tidak mengatakan apa-apa, hanya meraih tanganku yang gemetar dan menggenggamnya erat. Tangannya kasar, penuh kapalan, tapi genggamannya begitu mantap dan menenangkan. Di sanalah aku menemukan jawabanku. Tidak ada ketakutan di dalam dirinya. Setelah hening yang terasa abadi, ia akhirnya berbicara. Suaranya serak, tapi lebih mantap dari yang pernah kudengar. Ia tidak lagi memanggilku dengan segan. Ia menatap lurus ke mataku, mencari sesuatu di dalam sana. "Keberanianmu malam ini," katanya pelan,
Jauh lebih berharga dari semua harta yang pernah kulihat. Ia menghela napas. Genggamannya semakin erat. Tapi aku harus bertanya sekali lagi. Dan kali ini kamu harus benar-benar memikirkannya. Kalau kita melanjutkan ini, tidak ada lagi kemewahan atau kemudahan. Yang ada hanya aku, seorang tukang dengan hidup yang pas-pasan. Dan yang lebih penting, ia berhenti sejenak, seolah kata-kata berikutnya adalah beban terberatnya. Ada anakku, apa kamu benar-benar siap menerima semuanya? Menerima dunia kami yang jauh berbeda dari duniamu? Pertanyaannya tidak lagi datang dari rasa rendah diri, tapi dari sebuah tanggung jawab yang besar. Ia tidak sedang meminta izin, ia sedang menawariku sebuah kehidupan. Kehidupan yang nyata, penuh perjuangan, tapi juga penuh cinta. Aku menatap matanya yang dalam, melihat pantulan diriku di sana. Bukan lagi seorang CEO yang kebingungan, tapi seorang wanita yang telah menemukan arahnya. Tanpa setitik pun keraguan, aku menjawab, "Ya, aku siap." Hanya itu yang perlu kukatakan. Kami tidak butuh janji-janji mulu. Kami hanya butuh kepastian itu. Sebuah pilihan sadar yang kami buat bersama di tengah puing-puing penilaian orang. Malam itu, untuk pertama kalinya, aku merasa pulang. Keesokan paginya, dunia terasa berbeda. Matahari yang masuk melalui celah jendela terasa lebih hangat. Udara di dalam paru-paruku terasa lebih ringan. Saat aku berangkat kerja, aku tahu tatapan orang-orang masih sama. Lirikan sinis dari Ibu Ratna, bisikan samar dari staf keamanan, bahkan senyum kaku dari para kolega di kantor. Tapi anehnya, semua itu tidak lagi menusuk. Dulu, tatapan mereka adalah cermin tempatku menilai diriku sendiri. Sekarang, aku punya cerminku sendiri, dan aku melihatnya di mata Rinal semalam. Kekuatanku tidak lagi datang dari jabatan atau rekening bank, tapi dari keberanian untuk menjadi jujur pada hatiku. Malamnya, saat Rinal datang lagi, bukan karena ada yang rusak, tapi karena memang ingin bertemu, kami duduk di teras yang sama. Ia menatapku lama, seolah memastikan bahwa aku tidak menyesal. Lalu ia berkata pelan, "Ada seseorang yang harus kamu temui. Ia bagian terpenting dari hidupku. Namanya Bima, anakku." Pertemuan dengan Bima adalah salah satu momen paling menakutkan sekaligus paling jujur dalam hidupku. Ia anak laki-laki berusia 8 tahun dengan mata yang sama persis seperti ayahnya. Penuh rasa ingin tahu tapi juga sedikit waspada. Kami bertemu di sebuah taman kota yang sederhana di akhir pekan. Tidak ada kemewahan, hanya ayunan tua dan penjual es krim. Awalnya ia malu-malu, lebih banyak bersembunyi di belakang Rinal. Aku tidak memaksanya. Aku hanya duduk di sana, menjadi diriku sendiri, menjawab pertanyaannya tentang pekerjaanku dengan bahasa yang mudah ia mengerti. Perlahan, dinding itu runtuh. Momen puncaknya adalah ketika ia terjatuh dari ayunan dan lututnya sedikit lecet. Aku, dengan refleks yang tak kukira kumiliki, membersihkan lukanya dengan sapu tangan dan menenangkannya. Saat ia menatapku dengan mata berkaca-kaca lalu tersenyum kecil, aku tahu ada ruang untukku di dalam dunia kecil mereka. Setelah hari itu, hidupku menemukan ritme yang baru. Rumahku yang besar tidak lagi terasa kosong. Kadang di akhir pekan, suara tawa Bima terdengar di halaman saat ia bermain bola dengan Rinal. Dapurku yang dulu hanya memasak untuk satu orang kini sering berbau masakan rumah sederhana yang kami nikmati bersama. Gosip para tetangga tidak pernah benar-benar hilang. Tapi suaranya kini terdengar seperti dengungan jauh yang tidak lagi berarti. Beberapa teman dari duniaku yang dulu perlahan menjauh, tidak nyaman dengan pilihanku. Aku membiarkan mereka pergi. Karena sebagai gantinya, aku mendapatkan sesuatu yang jauh lebih nyata. Aku belajar bahwa keluarga bukanlah tentang status atau darah, tapi tentang kehadiran dan pilihan untuk saling menjaga. Aku tidak lagi mengukur hari-hariku dengan target penjualan, tapi dengan seberapa sering aku bisa tertawa lepas. Beberapa bulan kemudian, suatu malam yang tenang, kami bertiga duduk di teras belakang. Tempat yang sama yang pernah menjadi saksi bisu air mata dan pertengkaranku. Bima sudah tertidur di pangkuanku. Napasnya teratur dan damai. Di atas kami,
Lampu taman yang pernah Rinal perbaiki menyala dengan cahaya hangatnya yang khas. Rinal menatapku lama. Senyum lembut terukir di wajahnya yang lelah. "Apa kamu pernah menyesal, Dia?" Tanyanya pelan, nyaris berbisik. Pertanyaannya tidak menuntut. Hanya sebuah rasa ingin tahu yang tulus. Aku menatap wajahnya, lalu menunduk memandangi Bima yang tertidur pulas dalam dekapanku. Aku membiarkan pertanyaan itu menggantung sejenak. Sementara aku mengingat kembali perjalananku. Aku ingat kekosongan yang menyiksa, keberanian sesaat yang mengubah segalanya, dan kehangatan yang akhirnya kutemukan. Aku lalu menatap lurus ke matanya, dan juga ke dalam hati kalian yang telah menemaniku sejauh ini. Aku bilang padanya, dan juga pada kalian semua, bahwa aku tidak pernah menyesal. Aku mungkin kehilangan citra yang kubangun susah payah, kehilangan pengakuan dari dunia yang dulu kupuja. Tapi sebagai gantinya, aku menemukan diriku sendiri. Luka dari masa lalu itu tidak hilang. Ia akan selalu menjadi bagian dariku. Tapi kini, luka itu bukan lagi sumber sakit, melainkan pengingat akan sebuah keberanian. Keberanian untuk memilih cinta di atas gengsi, memilih ketulusan di atas kepalsuan. Karena pada akhirnya, kebahagiaan sejati bukanlah tentang seberapa terang dunia melihat kita, tapi tentang memiliki seseorang yang mau duduk bersama kita dalam gelap, dan menjadi cahaya sederhana yang menerangi jalan pulang. Dan bagiku, cahaya itu ada di sini, di teras ini. Dan begitulah akhir dari kisahku. Kini, rumahku yang dulu sunyi telah terisi oleh tawa. Aku, Rinal, dan Bima mungkin tidak memiliki kemewahan yang sama di mata dunia, tapi kami memiliki kehangatan yang jauh lebih berharga. Kisah ini adalah fiksi, namun sengaja kurangkai serealistis mungkin agar pesannya sampai ke hati dan bisa kita ambil pelajarannya bersama. Hikmah terbesar yang ingin kubagikan adalah, kebahagiaan sejati seringkali datang saat kita berani melawan arus dan memilih dengan hati, bukan dengan mata. Karena cinta yang tulus tidak akan pernah bertanya apa pekerjaanmu atau berapa isi dompetmu. Terima kasih sudah menemaniku sampai akhir. Aku ingin sekali membaca pelajaran apa yang kalian dapat dari ceritaku di kolom komentar. Jangan lupa tinggalkan like jika kalian suka, dan subscribe agar kita bisa bertemu lagi di kisah-kisah berikutnya. Sampai jumpa.